tagar-tagarnya didominasi memang terkait dengan polisi dan DPR, seperti tagar polisi. Tapi pemerintah jangan terlena dulu ya. Justru lebih positif, tapi audiensnya itu jauh lebih luas. Saudara, demo yang terjadi sejak 25 Agustus 2025 menjadi percakapan hangat di media sosial. Berbagai platform digunakan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Berbagai kata kunci muncul untuk membahas situasi terkini di tanah air sejak 28 Agustus hingga 3 September 2025. Kata kunci 17+8, 7 korban, sidang etik Brimob, dan perusakan Fasum jadi hal yang paling banyak dicari di media sosial. Kita akan ulas sedikit dengan data grafis berikut ini, saudara. Yang pertama, ada tren percakapan di media sosial pasca demo yang terjadi mulai terlihat sejak tanggal 30 Agustus. Warganet banyak membahas soal perusakan Fasum setelah kasus kematian ojol Afan Kurniawan di tanggal 28 Agustus malam. Kemudian pembahasan semakin ramai di tanggal Senin 1 September yang membahas tentang tuntutan 17+8 yang digaungkan oleh berbagai kalangan. Data yang masuk tercatat ada 133.000 mention yang berasal dari 9.000 pemilik akun dari berbagai kalangan menciutkan hal serupa. 99% mention berasal di media sosial X. Selanjutnya, saudara, kita akan lihat perbincangan hal yang sama dari platform lain di luar X, di mana ada 69% masyarakat mengakses informasi soal demonstrasi lewat situs berita online. 4% mengakses lewat YouTube, 3% mengakses lewat Blue Sky, 6% lewat Instagram, 4% lewat Facebook, dan 14% lainnya lewat aplikasi Reddit. Kemudian, saudara, kita juga lihat data dari top words atau kata-kata yang paling populer, di mana kata yang paling banyak diakses di media sosial adalah kata tuntutan dan tuntutan rakyat. Ada juga kata Indonesia, demonstrasi, pemerintah, 7 korban meninggal, ultimatum, dan berbagai kata lainnya yang masih berkaitan dengan aksi protes massa. Saudara, sedikitnya ada 50 hashtag atau tagar yang digunakan warganet untuk menciutkan berbagai hal soal tuntutan kepada pemerintah. Yang paling banyak digunakan adalah tagar Riset Indonesia. Jumlahnya, saudara, mencapai 2.133. Selanjutnya juga ada tagar demo DPR, kemudian demo, tagar warga jaga warga, tuntutan rakyat, dan tagar 17+8 tuntutan rakyat. Untuk membahasnya lebih lanjut, saudara, sudah bergabung bersama Kompas TV Ika Idris, Co-Director Monash Data and Democracy Research Hub. Selamat siang, Mbak Ika, dengan Bella di studio. Selamat siang, Mbak Bella. Jelas ya suara saya? Ya, jelas sekali, Mbak Ika. Mbak Ika, ini kalau kita lihat tren di media sosial itu ada percakapan terkait demo. Makin ramai setelah kasus kematian pengemudi ojol ya, Afan Kurniawan. Bagaimana analisis Anda? Ya, memang kalau kita lihat dari percakapan publik itu kan ramai sejak 2 minggu yang lalu gitu ya, dan di puncaknya adalah minggu kemarin. Dari minggu kemarin ke minggu ini sebenarnya tren percakapan jauh sudah turun. Kalau minggu lalu itu sampai 11 juta, 12 juta percakapan gitu ya, minggu ini sudah turun di ratusan ribu. Utamanya memang terkait dengan kata kunci yang tadi. Nah, emosi warga juga di net gitu ya, itu sudah jauh berubah. Jika di minggu yang lalu itu dominasi emosinya adalah marah, antisipasi terkait dengan kerusuhan dan demonstrasi gitu ya, ada juga yang takut dan ada juga yang sedih akibat tewasnya Afan gitu. Namun di minggu ini kita sudah lihat emosinya itu banyak bentuknya adalah harapan gitu ya, walaupun masih ada juga sedih dan marah. Tagar-tagar pun seperti tadi yang sudah disebutkan itu sebenarnya jauh berbeda di minggu kemarin, di mana minggu kemarin itu tagar-tagarnya didominasi memang terkait dengan polisi dan DPR, seperti tagar polisi pembunuh rakyat, polisi pembunuh, atau polisi musuh bersama gitu ya, bubarkan DPR. Nah, sekarang ini sudah didominasi tagar-tagar yang sifatnya memang memberikan jalan keluar gitu ya, dan motivasional seperti Riset Indonesia dan 17+8
kemudian. Namun kalau kita lihat memang masih ada juga percakapan terkait dengan perusakan fasilitas umum oleh provokator ya. Dan di sini kalau kita lihat topik-topik percakapan itu memang masih terkait dengan disayangkan terjadi perusakan fasilitas umum, lalu dikaitkan dengan aksi provokator. Nah, tapi yang menarik di sini adalah ada juga ajakan-ajakan untuk mendokumentasikan gitu ya aksi-aksi perusakan ini, karena disinyalir kan CCTV di beberapa tempat tuh mati sehingga tidak ada dokumentasinya. Nah, jadi ada ajakan-ajakan untuk mengirimkan foto, video untuk mendokumentasikan perusakan Fasum ini. Seperti itu, Mbak Bella. Nah, Mbak Ika, yang memang terus disuarakan terutama di media sosial oleh warganet itu memang tadi tuntutan 17+8 yang memang makin hari makin sering dibicarakan oleh masyarakat gitu ya. Terutama untuk mendekati deadline-nya di kurang lebih kalau tidak salah tanggal 5 September ini. Nah, mendekati deadline ini seperti apa analisisnya Mbak? Pembahasannya apakah ada yang bergeser dari 17+8 itu? Apakah memang lebih mendalam lagi pembahasannya? Ya, jadi 17+8 ini selalu muncul bersamaan dengan kata kunci seperti tuntutan warga, demand gitu ya, itu selalu muncul. Nah, tuntutan rakyat, tuntutan itu yang muncul dengan 17+8. Jadi nggak semua pakai 17+8 ini sebenarnya. Nah, ini makin ramai, ini momentum penting karena ada 17 tuntutan yang harus dipenuhi dalam 1 minggu. Tapi kalau kita lihat, ini sebenarnya framingnya sudah masuk ke dalam framing-framing motivasional. Kalau di 2 minggu yang lalu itu framing-framing diagnostik ya, mencari kesalahan gitu ya, siapa yang salah, ada salah DPR, ada salah aparat, lalu ada framing-framing prognostik kayak bubarkan DPR. Nah, sekarang ini sebenarnya sudah masuk ke dalam partisipasi digital publik yang lebih playful karena resikonya jauh lebih rendah gitu ya. Tujuannya itu memang membangun semangat kebersamaan, apalagi 17+8 ini kan simbol kemerdekaan ya, tanggal 17 Agustus. Nah, jadi ini sekarang kita masuk ke dalam fase atau gelombang gerakan harapan kolektif yang menurut saya ini jauh lebih inklusif sehingga masyarakat luas itu lebih mau bersuara gitu ya, nggak takut-takut kayak kemarin kan takut bersuara, takut nanti kena macam-macam lah gitu ya cuitannya atau postingannya. Nah, ini mereka jauh lebih aktif dan karena merasa nggak konfrontatif gitu. Terlihat juga ini sebenarnya lintas segmen. Jadi menurut saya sejauh ini netizen merasa gerakan ini gerakan kolektif yang seru dan bermakna gitu ya, apalagi ada ajakan untuk misalnya ganti foto, ganti warna foto dan segala macam gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di analisis emosi itu udah nggak lagi marah, tapi sudah masuk ke netral bahkan penuh harapan sebenarnya di minggu ini. Oke, baik. Lalu kemudian yang juga jadi pertanyaan banyak orang sebenarnya, terutama mungkin orang-orang yang senang nge-tweet atau berkomentar di media sosial itu ya. Sebenarnya cuitan di media sosial ini berdampak langsung nggak sih dengan kebijakan pemerintah? Jangan-jangan udah nge-tweet panjang-panjang nggak didengar juga gitu. Nah, satu tweet itu tentu juga akan berpengaruh ya, karena satu tweet itu akan jadi 10 tweet, akan jadi 100 tweet, akan jadi ratusan ribu tweet gitu ya. Akhirnya akan jadi trending topik dan memberikan pressure sebenarnya kepada pemerintah. Tapi kalau kita lihat di sini apalagi menjelang deadline, ini suasananya sekarang nih jauh lebih positif sebenarnya. Sehingga tapi pemerintah jangan terlena dulu ya. Justru lebih positif tapi audiensnya itu jauh lebih luas gitu ya, dan menurut saya ini memberikan tekanan politik dengan cara yang lebih konstruktif. Nah, tentu kita harus terus mempost gitu ya, memberikan tekanan, memberikan gaung pada gerakan ini. Nah, justru sebenarnya saat ini publik jauh lebih solid karena semua orang jauh lebih mau menggunakan ini dibandingkan tagar-tagar yang jauh beresiko di minggu kemarin gitu ya. Nah, di sini harusnya pemerintah memang tidak menutup mata, dan kalau mau mendengar inilah momentum untuk mengambil tindakan nyata karena publik lagi tenang ya, katanya kalau mau
dialog, mau berdiskusi gitu ya, mau mendengarkan, justru di sinilah saatnya menurut saya. Tone-nya memang lebih positif, tapi tekanan itu tidak berkurang, malah tekanannya lebih push dan cakupannya juga jauh lebih luas. Terima kasih atas perbincangan di siang hari ini, Mbak Ika Idris, Co-Director Monash Data and Democracy Research Hub. Selamat beraktivitas kembali, Mbak.